Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membaca kitab tasawuf, dan kali ini juga saya menemukan satu syahadat yang syahadat ini sangat menyimpang dari syahadat yang biasa kita kenal. Ini diucapkan oleh ulama tasawuf yang katanya lagi jadab. Dan ini jelas-jelas kafir kalau menurut syariat. Karena apa? Ya karena syahadat ini syahadat eh, yang pada intinya itu tidak berketuhanan atau menyebutkan la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalamu. Nah ini kan syahadat yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab yang akan saya baca ini bukan dari kitab Balawi. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Asy'aroni. Kitab problematik. Kitab ini kitab yang banyak dikritik oleh ulama-ulama yang kritis. Karena apa? Karena Imam Sya'roni ini seringkali memuat dongeng-dongeng khurafat tanpa verifikasi terlebih dahulu. Terlebih bahwa Imam Sya'roni itu adalah salah satu ulama pendukung berat dari keyakinan tasawufnya Ibnu Arabi yang cenderung tidak berkesesuaian dengan syariat. Nah, kitab yang akan saya baca adalah kitab Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar yang ditulis oleh Imam Asy'aroni, atau yang lebih masyhur kitab ini disebut kitab Tabaqatul Kubra. Nah, kenapa saya baca dan saya jelaskan isi terkait kitab ini? Dari kitab Tabaqatul Kubra Asy'aroni, ini banyak sekali kisah-kisah yang bertentangan dengan syariat. Maka hendaknya menjadi pelajaran untuk seluruh muslim di Indonesia. Jika kalian pernah mengkaji kitab Tabaqatul Kubra, tentu akan tahu bahwa isi dari kitab Tabaqatul Kubra itu banyak penyesatan dan penyimpangannya. Kalau membaca untuk meneliti nggak masalah. Yang repot itu membaca kemudian diyakini dan dianggap sebagai kebenaran isinya. Lah ini bahaya. Yang akan saya baca ini di halaman 147 juz 2. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membacanya. Wa minhum asy-syaikhu Muhammadul Khadari radhiyallahu taala anhu al-madfunu binakhiyati nahya bil gharbiyati wa dharihuhu yaluhu minal budi min kadza wa kadza baladan kana min ashabi jaddi radhiyallahu anhuma wa kana yatakallamu bil ghoraibi wal ajaibi min daqaiqil ulumi wal ma'arifi madama syahiyan fa idza qawiya alaihi al-halu takallama bi alfadin la yutiku ahadun sama'aha fi haqqil anbiya'i wa khairihim wa kana yura fi kadza wa kadza baladan fi waqtin wahidin. Jadi ini dikisahkan oleh penulis kitab Tabaqatul Kubra Imam Asy'aroni. Artinya, dan di antara mereka adalah Syekh Muhammad Al-Khadari radhiyallahu anhu. Maksudnya di antara ulama-ulama sufi yang jadzab, ulama-ulama sufi yang punya khariqul adat adalah Syekh Muhammad Al-Khadari. Beliau dimakamkan di wilayah Nahya, Provinsi Ghorbiyah. Makamnya tampak jelas dari kejauhan hingga melewati beberapa desa. Ini sepertinya di wilayah Mesir ini. Beliau adalah salah satu sahabat kakekku, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi tokoh yang dikisahkan oleh Imam Asy'aroni ini katanya sahabat dekatnya kakek Imam Asy'aroni. Dan Imam Asy'aroni tentu mendapat kisah ini juga lewat katanya bin katanya. Nah, terkait keanehan
Syekh Muhammad Al-Khaldori adalah saat dalam keadaan sadar atau normal, beliau sering membicarakan hal-hal yang luar biasa dan menakjubkan tentang kedalaman ilmu dan ma'rifat. Namun apabila keadaan hal atau ekstase spiritual atau jadabnya kambuh telah menguasai dirinya, beliau mengucapkan kata-kata yang tidak sanggup didengar oleh siapapun mengenai para nabi dan lainnya. Ucapan yang secara lahiriah tampak menyimpang karena kondisi jadab. Beliau sering terlihat di beberapa kota yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Jadi walaupun Syekh Muhammad Al-Khaldori ini seringkali menampakkan kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari syariat, tetapi yang diceritakan ini pernah atau sering atau masyhur diketahui banyak orang seringkali tinggal di beberapa wilayah dalam waktu yang bersamaan. Misalnya yang satu di Indonesia, yang satu di Amerika, yang satu di Iran, dan lain sebagainya. Itu dalam waktu bersamaan bisa menjadi wujud yang banyak. Tapi ini katanya Imam Syahroni sendiri kan tidak semasa dengan Syekh Muhammad Al-Khaldori. Nah ini repotnya kitab-kitab tasawuf memuat dongeng-dongeng hurafat, penulisnya ini tidak memverifikasi berdasarkan sumber katanya. Dan tidak beda jauh dengan kitab-kitab Sufi ala Ba'alawi atau kitab-kitab Manaqib Ba'alawi. Ini menulis keramat-keramat moyangnya itu berdasarkan katanya bin katanya. Tentu ini tidak bisa diverifikasi. Selanjut, wa akhbarani Syaihu Abdul Fadli As-Sarasiyu annahu ja'ahum yaumal jum'ati fasa'aluhu al-khutbata faqala bismillahi fatola al-mimbaro fahamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu sumakola wa ashadu alla ilaha lakum illa iblisu alaihi salatu wassalam. Syekh Abdul Fadl As-Sarasi menceritakan kepadaku bahwa Syekh Muhammad Al-Khaldori ini pernah datang kepada mereka pada hari Jumat. Lalu mereka memintanya untuk berkhutbah. Beliau mengucap bismillah, lalu naik ke mimbar, memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian beliau membaca syahadat. Syahadatnya yang berbunyi asyhadu alla ilaha lakum illa iblisu alaihi salatu wassalam. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali iblis alaihi salatu wassalam. Jadi iblis saja didoakan alaihi salatu wassalam. Ini menimbulkan reaksi keras oleh para orang-orang yang sholat Jumat di sana karena khotibnya jadzab, khotibnya tidak waras. Membaca syahadat, bacaan syahadatnya menyimpang, yaitu asyhadu alla ilaha lakum illa iblisu alaihi salatu wassalam. Nah ini kan syahadat yang sesat dan menyesatkan. Kalau kita merujuk kitab Ba'alawi, itu ada dongeng terkait Habib Abdullah Al-Haddad itu kan, bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah Al-Haddad waliul kutub, itu kan ada dalam kitab apa itu? Pernah saya bahas. Ini aneh lagi, di sini bahkan tidak mengakui adanya Allah. Untuk kalian semua itu tidak ada Tuhan, kecuali Tuhan kalian iblis. Nah ini kan sesat dan menyesatkan. Kemudian, faqala nasu kafaro fasala saifa wa nazala wa haraban nasu quluhum minal jami'i fajalasa indal mimbari ila adanil asri wa ma tajarra'a ahadun ayyadkhulal jami'a summa ja'a ba'du ahli biladil mujawirati fa akhbaru ahla kulla baladin annahu khataba indahum wa shalla bihim faqala fa'adatna lahum dalikal yauma falasina khutbatan hadza wa nahnu narahu jalisan indana fi baladina. Mendengar syahadat yang menyimpang, syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam, seluruh jamaah di masjid ini berseru, dia telah kafir. Khotibnya kafir, orang syahadatnya saja ngaco.
Kemudian Syekh Muhammad yang menjadi khotib tersebut menghunus pedang dan turun dari mimbar. Semua orang lari berhamburan keluar masjid. Beliau kemudian duduk di dekat mimbar hingga azan asar dan tidak ada seorang pun yang berani masuk ke masjid. Syahadatnya salah. Ketika dikritik, diprotes oleh seluruh jamaah sholat Jumat, ngamuk. Syekh Muhammad Hadori ngamuk, tidak terima menghunus pedang, ngejar-ngejar seluruh orang-orang yang ada di dalam masjid. Semua orang lari katanya. Kemudian Syekh Muhammad Hadori duduk di mimbar hingga asar dan tidak ada seorang pun yang berani mendatangi masjid. Setelah itu datanglah penduduk dari desa-desa tetangga. Mereka mengabarkan bahwa Syekh Muhammad telah berkhutbah dan mengimami sholat di tempat mereka masing-masing pada hari itu juga. Rawi berkata, kami menghitung ada 30 khutbah yang beliau lakukan pada hari itu. Padahal kami sendiri melihat beliau sedang duduk di hadapan kami di desa kami. Ini mirip cerita-cerita yang termuat dalam kitab-kitab Ba'alawi. Jadi setelah Syekh Muhammad Al-Hadori menghunus pedang, ngejar-ngejar seluruh jamaah sholat Jumat di masjid, kemudian Syekh Muhammad Hadori duduk di mimbar sampai asar. Nah, pada saat itu kemudian datang penduduk dari desa sebelah, mengatakan bahwa Syekh Muhammad Hadori juga khotbah di desanya. Bahkan dari desa lain juga datang, mengabarkan hal yang sama. Menurut rawi yang mengabarkan kisah ini, total hari itu, hari Jumat itu, Syekh Muhammad Hadori mengkhotbahi di 30 tempat. Ini saya janggal dengan cerita semacam ini. Kok tiba-tiba orang dari penduduk desa sebelah datang mengabari bahwa Syekh Muhammad Hadori khotbah di desa kami. Kok bertepatan dengan kisah Syekh Muhammad Hadori khotbah di tempat itu? Ini kan cerita rekayasa. Nah, makanya kitab-kitab Imam Asy'aroni ini mendapat kritik keras dari ulama-ulama yang kritis. Kisah-kisah yang justru mendatangkan kekufuran. Bagaimana tidak kufur? Wong syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini asyhadu alla ilaha lakum illa iblisu alaihi sholatu wassalam. Iblis itu di alaihi sholatu wassalam. Kan kacau ya. Saya tidak memandang ini jadab atau tidak, karena wali itu kan tidak berseberangan dengan syariat. Imam Ghazali juga mengatakan demikian, yang namanya wali itu adalah orang yang taat atas perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Bukan berarti wali itu harus yang aneh-aneh, harus yang celeneh, harus yang menyimpang. Justru yang menyimpang semacam ini bisa disebut sebagai gila. Lah sayangnya umat muslim di Indonesia sudah terlanjur didoktrin dengan cerita-cerita wali jadab, wali yang aneh-aneh, semakin walinya level tinggi. Nah ini kan bahaya. Semakin ngomongnya ngaco seperti yang ada di Indonesia itu dari golongan Habib itu, yang makamnya dibangun mewah. Itu kan ngaco, tidak pernah mandi. Semakin ngaco, semakin disebut sebagai wali. Nah ini kan berat pemahaman semacam itu. Sementara menurut sufi yang benar, seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa yang namanya wali adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, tidak menyimpang dari syariat. Ketika kemudian muncul sufi-sufi yang semrawut, kemudian mengisahkan wali-wali mereka, walinya jadab, walinya menyimpang dari syariat, semakin menyimpang, semakin tingkat walinya tambah tinggi. Nah ini kan kacau. Selanjut, wa akhbaroni Syekhu Ahmadul Qal'i anna sultata qayibai kana idza ra'ahu qasidan lahu tahawala wa taqalal baita khaufan ayyab tisha bihi bihadratin nas wa kana idza amsaka hadan yamsikuhu min lihyatihi wa yasiru yabsuku ala wajhihi wa yasfa'uhu hatta yabdua lahu idlaquhu wa kana la yastati'u akbarun nasi ayyadhhaba hatta yafruhu min darbihi. Syekh Ahmad Al-Qal'i menceritakan kepadaku bahwa Sultan Qaitbai jika melihat Syekh Muhammad datang menujunya, ia akan segera berbalik dan masuk ke dalam rumah karena takut diserang secara fisik oleh beliau di hadapan orang banyak.
Apabila beliau memegang seseorang, beliau akan memegang janggutnya, meludahi wajahnya, dan menamparnya sampai beliau sendiri yang ingin melepaskannya. Orang yang paling berkuasa sekalipun tidak akan mampu pergi sampai beliau selesai memukulinya. Nah ini, jadi keanehan Syekh Muhammad Hudori. Ini sampai Sultan Qaitbay, ini salah satu sultan terkuat di zaman dulu, saja takut kepada Syekh Muhammad Hudori. Bahkan ketika berpapasan, ini lebih baik lari. Takut. Karena biasa kalau ketemu orang, itu dipegang jenggotnya, kemudian ditampar, diludahi wajahnya. Dan tidak ada yang sanggup bisa melepaskan, kecuali kehendaknya pengen melepaskan. Nah ini kan parah. Kalau kemudian orang-orang penganut sufi mengikuti tindakan dari Syekh Muhammad Hudori, pura-pura jadab, kemudian ngata-ngatain orang seenaknya, meludahi orang, menampari orang, menjambak rambutnya. Kalau ada ya saya lawan itu. Itu bukan wali ya, itu orang gila. Wali itu ya nggak aneh-aneh. Wali itu pokoknya taat kepada Allah. Dan yang paling tahu kewalian seseorang itu ya Allah. Maka ketika ada istilah ada wali kutub, ada wali, itu yang tahu Allah sebenarnya. Yang berhak menilai ketakwaan seseorang ya Allah. Dan kita itu tidak tahu derajat kedekatan hamba kepada Tuhannya. Kita hanya tahu dari zahirnya. Tampaknya orang itu saleh, tampaknya orang itu tekun beribadah. Tetapi pada hakikatnya yang lebih tahu hakikat seseorang itu ya Allah yang memiliki kita semua. Maka sangat aneh ketika kisah Syekh Muhammad Hudori kemudian dimuat dalam kitab Tabaqatul Kubro karya Imam Asy'arani. Sementara Imam Asy'arani ini berdasarkan katanya selanjut, wa kana yaqulu la yakmulur rajulu hatta yakuna maqamuhu tahtal arsy ala dawami. Wa kana yaqulu al ardu baina yadayya kal ina illadhi aqulu minhu. Wa sadul khalaiki kal qawariri aramafi bawatinihim tawfiya radhiyallahu anhu sanata sab'in wa tis'ina wa sama nimiatin radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, seseorang tidaklah sempurna kewaliannya sampai kedudukannya berada di bawah arsy secara terus-menerus. Nah ini kan pernyataan menyimpang. Seseorang kewaliannya itu tidak disebut sempurna sampai kedudukannya itu berada di bawah arsy secara terus-menerus. Ini kan menandingi malaikat. Ya, malaikat itu kan keberadaannya di bawah arsy. Nah, wali ini tidak disebut sempurna kewaliannya kecuali kalau sudah levelnya berada di bawah arsy secara terus-menerus. Ini pernyataan yang menyimpang ini. Kemudian beliau juga berkata, bumi di hadapanku layaknya wadah tempat aku makan. Artinya dianggap remeh dan kecil. Kalau yang ini saya tidak protes lah. Dan jasad para makhluk layaknya botol kaca yang aku bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, kalau yang ini saya menyangsikan. Jadi makhluk, semua makhluk itu dianggap sebagai botol kaca. Dalamnya itu Syekh Muhammad Hudori tahu isinya semua. Dia sampai tahu batinnya orang-orang yang ada di seluruh dunia. Ini kan pernyataan bohong dan sombong menurut saya. Manusia itu ya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Kalaupun kau kemudian tahu, yaitu ya Allah yang memberitahu, tapi tidak terus-menerus. Nah kalau ucapan dari Syekh Muhammad Hudori menganggap bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi ini ibarat botol kaca yang isinya bisa dilihat. Sehingga Syekh Muhammad Hudori bisa melihat seluruh isi, seluruh pikiran penduduk yang ada di dunia ini. Saya yakin ini pernyataan bohong dan konyol. Lihat saya heran sekelas Imam Asy'arani yang di situ terkenal sebagai ulama fikih, tetapi untuk memuat kisah-kisah khurafat semacam ini tidak diverifikasi terlebih dulu. Nah inilah yang menjadikan Imam Asy'arani banyak dikritik oleh ulama. Yang saya khawatirkan kitab-kitab karya Imam Asy'arani kemudian beredar luas di pesantren-pesantren Indonesia. Santri-santri ini akan cenderung
lebih mempercayai dongeng-dongeng dobol daripada kisah-kisah yang ilmiah atau kisah-kisah yang mendidik. Nah, Imam Muhammad atau Syekh Muhammad Al-Hadori ini wafat di tahun 897 Hijriah. Nah, dari kisah yang tadi saya sampaikan terkait kehebatan Imam atau Syekh Muhammad Al-Hadori yang jadab, yang mengatakan bahwa syahadatnya asyhadu alla ilaha lakum ila iblis alaihi salatu wassalam, yang itu jelas menyimpang. Kemudian pernyataan bahwa makhluk itu ibarat botol kaca yang isinya Syekh Muhammad Hadori bisa melihat secara keseluruhan. Maka dari isi kitab Tabaqatul Kubro yang isinya cenderung berseberangan dengan syariat, banyak ulama yang mengkritisinya. Di antaranya adalah kitab Al-Fathul Mubin fi Raddi ala Sufiyah. Kitab ini merupakan salah satu literatur yang cukup keras dalam mengkritik praktik tasawuf yang dianggap menyimpang, termasuk yang ditulis oleh Imam Asy'aroni. Penulis sering menyoroti kitab Al-Yawaqid wal Jawahir atau Lawaqih Al-Anwar karena dianggap mencampur adukan antara syariat dan hal-hal yang tidak berdasar secara ilmiah. Kemudian yang kedua ada kitab yang ditulis oleh Ibnul Imad Al-Hambali, yaitu kitab Syadaratul Zahab. Dalam kitab sejarahnya yang terkenal, Ibnul Imad memberikan catatan kritis terhadap Asy'aroni. Meskipun ia mengakui keilmuan Asy'aroni, ia juga menyebutkan bahwa banyak ulama pada masanya yang mengingkari isi kitab-kitab Asy'aroni karena memuat cerita-cerita yang dianggap mustahil dan tidak sejalan dengan nalar hukum Islam. Seperti halnya kritik dalam tulisan-tulisan Syekh Abdurrahman Al-Wakil yang sangat keras dalam membantah paham-paham yang ia anggap sebagai penyimpangan dalam tasawuf Asy'aroni. Kemudian yang ketiga, kritik dari kalangan Al-Azhar atau ulama kontemporer, ulama modern. Beberapa peneliti modern seperti Dr. Zaki Mubarak dalam bukunya At-Tasawuf Al-Islami memberikan analisis kritis secara akademis. Ia melihat bahwa karya Asy'aroni mencerminkan kemunduran intelektual pada zamannya, yaitu di era Mamluk akhir atau Utsmaniyah awal, di mana hal-hal mistis lebih mendominasi daripada analisis rasional. Nah, poin-poin utama yang sering dikritik bahwa kisah karomah yang ekstrim, banyaknya cerita dalam kitab Tabaqatul Kubro yang dianggap merusak akidah karena memberikan legitimasi pada perilaku yang bertentangan dengan syariat. Kemudian klaim bertemu Nabi secara yaqadhah atau terjaga. Asy'aroni sering mengklaim mendapatkan ilmu langsung dari Nabi dalam keadaan sadar, yang oleh para kritikus dianggap sebagai klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sanad. Kemudian kesesuaian dengan pemikiran Ibnu Arabi. Karena Imam Asy'aroni adalah pembela besar Ibnu Arabi, terutama dalam kitab Al-Yawaqid, ia otomatis mendapatkan kritik dari ulama yang menentang konsep wahdatul wujud. Sebagai catatan tambahan, pihak pembela Asy'aroni sering berargumen bahwa kitab-kitab beliau banyak disisipi atau mudas oleh tangan-tangan jahil setelah beliau wafat untuk merusak reputasinya. Namun, bagi para kritikus, konten tersebut tetap dianggap bermasalah secara metodologi sejarah dan akidah. Argumen ad-dakhil atau penyusupan teks. Jadi orang-orang yang membela Imam Asy'aroni mengatakan bahwa kitab-kitab karya Imam Asy'aroni ini sudah ada campur tangan dari penyusup yang sengaja menambah-nambahi dongeng-dongeng khurafat untuk menjatuhkan reputasi dari Imam Asy'aroni. Ini adalah garis pertahanan yang paling populer. Pembela Asy'aroni mengklaim bahwa naskah asli kitab-kitab seperti Al-Bahrul Mawrud dan Tabaqatul Kubro telah disusupi oleh cerita-cerita cabul atau tidak masuk akal oleh orang-orang yang dengki kepadanya. Bukti yang diajukan, Asy'aroni sendiri dalam kitab Al-Lataiful Minan pernah mengeluh bahwa ada orang yang mencuri draft bukunya dan menambahkan kalimat-kalimat kafir agar beliau dihukum mati. Nah, dari kisah panjang yang saya baca terkait keramat sahabat kakeknya Imam Asy'aroni yang bernama Syekh Muhammad Al-Hadori yang disebut sebagai wali jadat yang penuh
keramat, tetapi keramatnya ini cenderung berseberangan dengan syariat. Satu, syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha lakum illa iblisu alaihi salatu wassalam. Ini jelas syahadat sesat. Kemudian dikatakan bahwa Imam Asy-Sya'rani itu khutbah dalam waktu yang sama ada di 30 wilayah. Ini juga cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, Imam Asy-Sya'rani menulis kisah tentang Syekh Muhammad Al-Khadrami. Terkait Syekh Muhammad Al-Khadrami mengatakan bahwa kewalian seseorang belumlah dianggap sempurna kecuali orang tersebut berada di bawah arsy secara terus-menerus. Ini juga pernyataan yang konyol. Kemudian yang keempat, pernyataan dari Syekh Muhammad Al-Khadrami bahwa dunia diibaratkan seperti wadah makan dan seluruh penduduk yang ada di dunia diibaratkan botol kaca yang isinya Syekh Muhammad Al-Khadrami bisa melihat semuanya. Ini bohong, bohong. Enggak mungkin lah, Rasul saja tidak diberi kemampuan semacam itu. Kemudian orang yang mengklaim atau diklaim sebagai wali jazab, tahu seluruh isi hati manusia, tahu seluruh apa yang ada di otak manusia, seluruh dunia itu tahu dalam-dalamnya makhluk Allah. Ini bohong, bohong. Lihat dari beberapa poin terkait kisah Syekh Muhammad Al-Khadrami yang tertulis dalam kitab Tabaqatul Kubronya Imam Asy-Sya'rani, inilah yang menjadikan alasan Imam Asy-Sya'rani ini banyak dikritik oleh para ulama. Dan saya sepakat ketika Imam Asy-Sya'rani itu dikritik kalau memang itu tulisan benar-benar dari Imam Asy-Sya'rani. Tetapi ketika disebutkan bahwa Imam Asy-Sya'rani itu banyak kitabnya yang telah disusupi oleh tangan-tangan jahil untuk menjatuhkan reputasinya, ya berarti cerita-cerita khurafat yang ada dalam kitab Imam Asy-Sya'rani itu adalah sudah ada campur tangan dari orang lain. Nah, kesimpulan akhir, seluruh santri di Indonesia dalam mengkaji kitab ini pilih-pilih kitab yang mendidik, jangan kitab yang isinya dongeng-dongeng khurafat. Justru otak kita nanti akan terdoktrin, otak kita akan mundur. Zaman kita itu sudah menuntut kita untuk maju. Masa iya kita mengkaji kitab-kitab yang justru menuntun kita untuk mundur? Nah, kitab-kitab Alawi pun sama. Isinya dongeng-dongeng keramat yang tidak bisa diverifikasi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Intinya, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Hadis, dan mengikuti ajaran ulama-ulama yang tidak berseberangan dengan konteks Al-Quran dan Al-Hadis, ini cenderung lebih aman ketimbang kita mengikuti ajaran-ajaran tasawuf yang justru terkadang menyimpang dari syariat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.